Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Quincy Meverta Pradari Putri Arianto NPM 19081210127. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem bilangan. Nah, saya akan memberikan deskripsi singkat nih mengenai apa sih sistem bilangan itu. Jadi, sistem bilangan atau number system itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, sistem bilangan sendiri itu punya beberapa macam seperti yang ada di presentasi. Macam sistem bilangan itu ada desimal, biner, oktal, heksadesimal, dan lain sebagainya. Nah, uh, tapi di sistem bilangan yang sering kali digunakan oleh manusia itu adalah sistem bilangan desimal, di mana dia itu memiliki 10 macam simbol untuk mewakili suatu besarannya. Sistem ini itu sering digunakan oleh manusia karena manusia sendiri itu memiliki 10 jari. Jadi sistem ini itu digunakan untuk mempermudah mereka dalam melakukan perhitungan. Lain halnya dengan komputer. Logika di komputer itu diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off dan on. Nah, konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang memiliki dua macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai, yaitu 0 dan 1. Ini di slide presentasi ini kan ada elemen diskrit biner yang terdiri dari 0 dan 1. Nah, karena komputer hanya mengerti sistem bilangan biner, maka inputan yang dalam bentuk bukan bilangan biner itu akan diubah terlebih dahulu menjadi sistem bilangan biner. Nah, kita melanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang tertera di layar ini adalah bentuk matematis, definisi secara matematis si sistem bilangan ini. Nah, ini ada berikut beberapa contoh sistem bilangan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke sistem bilangan umum. Seperti yang disebutkan pada tahap pendahuluan, sistem bilangan itu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal, di mana desimal itu memiliki radiks 10, biner memiliki radiks 2, dan oktal itu memiliki radiks 8, serta heksadesimal itu memiliki radiks 16. Di mana himpunan atau elemen digitnya setiap sistem bilangan ini berbeda-beda. Yang pertama ada desimal. Dia itu memiliki himpunan itu yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sedangkan biner itu memiliki 2 yang tadi sudah disebutkan 0 dan 1. Oktal itu memiliki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan heksadesimal memiliki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 A, B, C, D, E, F. Nah, di tabel bawah itu tuh semacam tabel untuk memudahkan kita dalam mengonversi ya. Jadi contohnya, bilangan desimalnya itu adalah 6. Maka bilangan 6 ini kalau misalnya dituliskan dalam sistem bilangan heksa itu adalah 6 juga. Dituliskan dalam sistem bilangan biner itu 0110, sedangkan di bilangan oktal itu akan dituliskan 6. Nah, kenapa nih kok bisa sistem dalam biner dituliskan 0110, nanti akan dijelaskan lebih dalam di slide selanjutnya. Kita akan memasuki ke konversi bilangan. Nah, di sini itu radiks R ke desimal. Jadi kita akan merubah bilangan-bilangan bulat ke bilangan-bilangan sistem bilangan lain itu ke bentuk sistem bilangan desimal. Nah, yang pertama di contoh pertama ini dalam contoh 2 itu ada sistem bilangan biner, di mana itu ada 4 angka di depan koma, serta ada 3 angka di belakang koma. Nah, untuk konversi dari biner ke desimal ini, jadi kalau sistem dasarnya itu kalau misalnya ada koma, ada beberapa angka di depan koma itu memiliki pangkat positif, sedangkan kalau di belakang koma itu memiliki pangkat negatif. Saya jelaskan lebih lanjut untuk contoh yang pertama dalam contoh 2. Jadi ini ada 1101 itu 4 angka di depan koma dan ada 101 adalah 3 angka di belakang koma. Nah, 3 angka di belakang koma. Nah, di sini tuh kenapa kok bisa jadi seperti ini? Jadi ini kan koma ya pembatasnya. Nah, di sini tuh nilai 1 yang ada di sini, nilai 1 ini itu apabila ingin dikonversikan ke desimal, maka karena letak posisinya tepat di depan koma, itu berarti dia akan dikalikan dengan 2 pangkat 0. Maka untuk mengonversikannya
dituliskan seperti ini perhitungannya. Nah, untuk selanjutnya ada 0 ini dia itu dikalikan dengan 2 pangkat 1. Namun tidak perlu dituliskan karena setiap perkalian yang dikalikan dengan 0 maka nilainya adalah 0 sehingga tidak berpengaruh. Selanjutnya ada angka 1. Nah, 1 ini ada dia itu akan dikalikan dengan 2 pangkat 2 sesuai dengan posisinya, maka dia akan dikalikan dengan 2 pangkat 2. Yang terakhir ini ada 1 ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 3 sesuai dengan di sini. Jadi berurutan seperti itu. Nah, ininya itu duanya itu bukan asal dapat, itu dari angka radiksnya. Karena ini adalah bilangan biner, jadi makanya ini adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 3. Lalu kita lanjut bahas ke yang di belakang koma. Nah, di belakang koma ini itu tuh ada 101. Nah, si angka 1 yang pas di belakang koma ini dia akan dikalikan dengan 2 pangkat minus 1. Seperti yang tadi saya omongkan, kalau misalnya angka di belakang koma itu tuh memiliki pangkat negatif. Lalu selanjutnya 0, dia akan dikalikan dengan 2 pangkat minus 2, namun karena hasilnya 0, maka tidak perlu dituliskan. Selanjutnya ada 1 yang terakhir ini, karena dia posisinya 3, maka dia akan dikalikan dengan 2 pangkat minus 3. Sehingga akan dilakukan perhitungan seperti ini. Dan akan menghasilkan angka desimal seperti berikut. Nah, oke, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya ada dari heksadesimal. Bukan heksadesimal, maaf, ralat, ada dari oktal. Nah, ini adalah bilangan oktal dan kita ingin mengonversikannya ke desimal. Maka yang kita lakukan adalah seperti tadi, perlu diingat-ingat setiap angka yang ada di depan koma itu dia itu pangkatnya positif, sedangkan kalau yang di belakang koma dia pangkatnya negatif. Nah, untuk yang di belakang koma ada 6. Karena dia itu radiksnya 8, bilangan oktal, maka 6 ini akan dikalikan dengan 8 pangkat minus 1. Nah, selanjutnya ada 2. 2 adalah angka yang tepat 1 di depan koma, sehingga 2 ini akan dikalikan dengan 8 pangkat 0. Lalu selanjutnya ada 7. 7 ini akan dikalikan dengan 8 pangkat 1, dan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 8 pangkat 2. Lalu dilakukan perhitungan seperti ini sehingga didapatkan hasil angka desimalnya seperti berikut. Selanjutnya pun ini ada heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal ini kan ada A. Nilai A ini kalau kita lihat di tabel, nilai A ini itu tuh senilai dengan 10 pada bilangan desimal, sehingga maka untuk konversinya itu tuh mengapa dituliskan A ini dikalikan dengan 10 dikalikan 16 pangkat 0. 16-nya dapat dari mana? Seperti yang tadi saya bilang, radiksnya heksadesimal itu adalah 16, sehingga untuk mengkonversikannya ke desimal maka radiksnya dipangkat dengan ini posisi-posisinya per angkanya gitu. Untuk 2 karena dia angka kedua setelah A, dia angka setelah A, maka dia berada di posisi 1 sehingga dikalikan 2 dikalikan 16 pangkat 1. Kalau 8 karena dia di belakangnya koma, maka dia akan dikalikan dengan 16 pangkat 1 minus 1. Dan begitu terus tergantung bilangan radiksnya. Seperti contohnya ini bilangan radiksnya 4 nih. Bilangan radiksnya 4, maka sesuai dengan posisi maka menjadi 4 pangkat 2, 4 pangkat 1, 4 pangkat 0, dan karena 3 di belakang koma maka menjadi 4 pangkat minus 1. Begitu juga dengan 5. Kalau bila bilangan radiksnya 5, maka akan dilakukan seperti itu.
Seperti itu cara mengkonversi radix ke desimal. Next, move on ke slide selanjutnya, ada desimal ke biner. Jadi, untuk bilangan desimal bulat, untuk mengkonversikannya ke biner, kita akan melakukan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya 0. Dan sisa-sisa pembagian tersebut akan membentuk jawaban. Yang pertama menjadi least significant bit atau LSB, sisa yang pertama itu menjadi least significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Ini kita ada contoh pertama, kita akan mengkonversi desimal ke biner. Oke. Kita mengkonversi angka 179. Seperti tadi, kita akan melakukan pembagian 2 sampai sisanya 0. Oke. 179 kita bagi dengan 2. Dia berarti 89 dikalikan 2, lalu sisanya ada 1. 1 ini menjadi LSB, least significant bit. Lalu 89, hasil 89 ini akan dibagi 2 lagi. Dibagi 2 maka hasilnya 44 dan menghasilkan sisa 1. 44 akan dibagi 2 memiliki lalu hasilnya 22 dan menghasilkan sisa 1. Dan seterusnya hingga habis, hingga sisanya 0. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya yaitu hasil dari, perlu dicatat juga untuk hasil dari sisa pembagian biner ini itu dituliskan dari yang bawah sini, dari yang kalau kita lihat dari slide, dari yang sini ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi untuk hasil konversi dari 179, bilangan desimal 179 ke biner itu adalah 1 0 1 1 0 0 1 1. Lalu kita tuliskan bilangan radiksnya di belakangnya. Seperti itu. Lalu untuk bilangan desimal di belakang koma. Nah, ini tuh berbeda. Kalau tadi ini kan di depan koma, kita akan melakukan pembagian sampai memiliki sisa 0. Sedangkan untuk yang di belakang koma, kita akan mengalihkan dengan 2 secara berulang sampai fraksi hasil perkaliannya itu sama dengan 0 atau sampai jumlah penempatan biner yang kita harapkan. Digit keseluruhan hasil perkalian itu merupakan jawaban, dengan yang pertama itu adalah MSB dan yang terakhir adalah LSB. Kita akan mengkonversikan 0.3125 ke biner. Nah, maka seperti yang tadi dijelaskan, kita akan mengalihkan ini dengan 2 sampai sampai jumlah penempatan biner yang kita harapkan atau sampai fraksi hasilnya 0. 0,3125 dikali 2 menghasilkan 0,625. Lalu memberikan digit hasilnya 0. 0 ini dapat dari mana? Dari sini, teman-teman. Lalu 0,625 ini yang di belakang 0 yang dikalikan, yang di belakang titik, yang di belakang koma yang dikalikan dengan 2 itu 625 dikalikan 2, maka hasilnya 1,25, maka satunya dituliskan ke sini. Lalu selanjutnya 225 kan di sini belakang koma ya, maka akan dituliskan di sini. Lalu menghasilkan 0,5, nolnya akan dituliskan di sini. Lalu 5 ini ada di belakang koma, sehingga 5 yang dikalikan 2, sehingga menghasilkan 1. Nah, sudah tidak ada kan yang di belakangnya 0, maka ini adalah hasil yang kita harapkan. Nah, maka untuk konversi dari 0,3125 bilangan desimal ke biner itu hasilnya ini di belakangnya titik itu 0, 1, 0, 1. Lalu kita tuliskan radiksnya di sini untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah bilangan biner. Seperti itu. Nah,
Lalu selanjutnya kita akan mengkonversi desimal ke oktal. Jadi, untuk bilangan bulat kita akan melakukan pembagian dengan 8 sampai suksesif sampai sisanya 0. Lalu sisa pembagian itu akan membentuk jawaban. Sisa yang pertama akan menjadi LSB dan yang terakhir akan menjadi MSB. Nah, untuk bilangan desimal bilangan koma, kita akan mengkalikan dengan 8 sampai berulang sampai fraksi hasil perhatian sama dengan 0 atau jumlah penempatan biner yang diharapkan. Digit keseluruhan hasil perkalian itu merupakan jawaban dengan yang pertama adalah MSB dan yang terakhir adalah LSB. So, kita akan convert angka 153513 ke oktal sampai 8 angka di belakang koma. Nah, kita pertama-tama akan mengkonversikan angka 153 yaitu bilangan bulatnya ya. Nah, untuk bilangan bulat seperti yang di slide sebelumnya, kita akan mengalihkan bilangan 8 secara suksesif sampai sisanya 0. Maka 153 dibagi 8, maaf, koreksi, untuk bilangan bulat akan dibagi dengan 8. Oke, untuk bilangan desimal bilangan bulat 153 dibagi 8, hasilnya adalah 9 dengan sisa 1, lalu dibagi lagi dengan 8, lalu hasilnya 2 dan memberikan sisa 3, dan 2 dibagi dengan 8 memberikan sisa 2. Nah, maka kita akan tuliskan untuk hasil konversi bilangan bulat 153, bilangan desimal desimal yang bulat itu dikonversikan ke oktal itu menjadi 231. Selanjutnya kita akan mengkonversikan bilangan desimal di belakang koma yaitu 0.513. Yang pertama 0.513 kita kalikan dengan 8. Lalu menghasilkan 4.1414. Lalu 4 ini akan dituliskan di sini. Selanjutnya yang di belakang koma adalah 104. 104 dituliskan ke sini, lalu kita kalikan dengan 8. Selanjutnya menghasilkan 0,832. Nah, yang di depan koma adalah 0, sehingga 0 yang dituliskan ke sini. Selanjutnya, di belakang koma ada 832 dan kita akan menaruhnya di sini dan kita kalikan 8. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya 6.656. Lalu angka 6 ini akan kita tuliskan di sini. Dan 656 akan kita kalikan lagi dengan 8. Nah, menghasilkan 5,248. Lalu angka 5 akan kita tuliskan di sini. Dan selanjutnya, seperti itu juga 0,248 karena 248 ada di belakang koma, akan dikalikan 8, lalu menghasilkan seperti ini, maka yang kita tuliskan adalah 1 di sebelah sini. Dan 9,84 kita akan kita kalikan di sini dan akan menghasilkan 7872 dengan 7 kita akan tuliskan di sini karena dia yang ada di depan koma. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil konversi dari 0,513 dari bilangan desimal itu adalah 406517. Sehingga hasil konversinya akan digabungkan dari konversi yang ini 231 dan 4 ini 4065 itu akan digabungkan dengan 153, hasil konversi akan 231 ya, dituliskan di sini. Lalu untuk 053 ini akan ada di sini ya, di belakang koma. Nah, hasilnya ini akan dituliskan ke sini. Sehingga hasil konversi dari 513,513, maaf koreksi, sehingga hasil konversi 153,513 adalah 231,406517. Selanjutnya kita akan mengkonversi biner ke oktal atau heksadesimal. Jadi base atau radix oktal itu kan 8 atau 2 pangkat 3. Sedangkan base radix heksadesimal itu adalah 16 atau 2 pangkat 4. Jadi konversi dari biner ke oktal maupun ke heksadesimal dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner tiap 3 digit oktal atau 4 digit heksadesimal dimulai dari tanda koma ke kiri dan ke kanan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, ini konversi biner.
Ini adalah bilangan biner. Nah, yang kita lihat di belakang di sini, base radix atau oktal itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, maka untuk mengonversikannya ke oktal, kita akan mengelompokkan bilangan binernya itu menjadi 33. Seperti ini contohnya. 110 dikelompokkan menjadi 1. Lalu kalau misalnya agar mempermudah, kita akan kembali ke slide yang tabel tadi. 110 kita lihat memiliki value 6 untuk 110. Lalu kita akan menuju ke slide yang tadi terakhir ini. 110 bernilai 6. Selanjutnya 000 bernilai 0 sesuai dengan yang tabel tadi. Sedangkan 100 itu dia memiliki nilai 4. Lalu 111 dia memiliki nilai 7. Sedangkan 011 memiliki nilai 3. 101 memiliki nilai 5 dan 001 memiliki nilai 1 dan 110 itu memiliki nilai 6. Sedangkan 10 itu memiliki nilai 2. Sebenarnya ini tuh tidak perlu melihat tabel karena dilihat dari posisinya, dihitung dari yang paling belakang. Jadi kalau misalnya kayak ini 011, 0 ini kan posisinya ada di 2 pangkat 0. Oke, selanjutnya ini ada di 2 pangkat 1 dan ini ada di 2 pangkat 2. Jadi kan untuk konversi hasilnya 110 ini adalah 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Nah, sehingga ini kan 4 ditambah 2 sehingga hasilnya 6. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu melihat ke tabel. Tapi untuk mempermudah dan mempercepat juga bisa untuk lihat ke tabel. Selanjutnya, kalau misalnya untuk dari binar ke heksadesimal ini kan bilangan base radixnya adalah 16, yaitu 2 pangkat 4, sehingga kita akan mengelompokkannya menjadi 4 digit. Dimulai dari sini, 0110 akan dikonversikan dari binar ke heksadesimal itu menjadi 6. Lalu 00000 itu akan menjadi 0. Sedangkan 1111 itu nilainya berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4. Kita kalau misalnya mau cepat, kita sebenarnya lihat ke tabel aja. 1111 itu memiliki nilai F kalau di heksa, dari binar ke F. Jadi dia memiliki nilai 15 ya kalau misalnya di desimal. Untuk di heksa dia memiliki nilai F. Sehingga kita dapat tuliskan F. Lalu 1011 memiliki nilai heksa B dan 01110 memiliki nilai heksa 6 dan 1100 memiliki nilai heksa C dan 10 memiliki nilai heksa desimal 2. Sehingga didapatkan hasil konversi dari bilangan binar ke heksadesimal yaitu 2C6B titik F06. Untuk selanjutnya, lanjutan ini adalah beda ya, ini kebalik. Jadi ini konversi dari oktal atau heksadesimal ke biner. Jadi setiap digit oktal yang dikonversi setiap digit oktal dikonversi ke 3 digit biner yang ekuivalen. Dan di setiap digit heksadesimal itu juga dikonversi ke 4 digit biner ekuivalen. Jadi, kalau yang tadi kan dari biner ke oktal atau heksadesimal, kita kan akan mengelompokkan, bukan membagi ya, mengelompokkan setiap bilangannya menjadi, kalau ke oktal kita mengonversi ke oktal itu akan dikelompokkan menjadi 3-3. Sedangkan kalau heksadesimal kan akan dikelompokkan jadi 4-4. Nah, kalau di sini itu kita tinggal menuliskan value-nya
value-nya si digit-digit dari digit oktal dan heksadesimal ke nilai biner yang ekuivalen dengan nilai oktal dan heksadesimal tadi. Seperti yang ada di tabel yang sebelumnya, nilai ini pertama ya, kita coba konversi aja. Nah, ini ada 673.124. Oke. Nilai 6 itu bentuk binarnya itu adalah 110. Dan sedangkan nilai 7 itu memiliki nilai biner itu 111. Sedangkan kalau 3 itu memiliki nilai biner 011. Nilai 1 bila konversikan ke biner itu memiliki nilai 001, sedangkan 2 memiliki nilai 010 ini, dan kalau 4 dikonversikan ke biner maka dia akan memiliki nilai 100. Jadi setiap digit yang ada di nilai oktal, di sistem bilangan oktal, itu akan dikonversikan menjadi bilangan biner. Itu kok yang tadi dari biner dikelompokkan jadi 3, ini tuh akan dituliskan value-nya yang sama, yang ekuivalen gitu. Kalau mau lebih paham, kayak kita lihat ke tabelnya. Kayak tadi ini. Kita tuliskan 110 itu ekuivalen dengan nilai 6 di oktal. Lalu 7.111 itu ekuivalen dengan nilai 7 dalam oktal. Sedangkan 3 nilainya ekuivalen dengan 011 di oktal, di biner. Kita kembali ke konversinya. Lalu kita akan mengkonversi ini 306.d heksadesimal ke biner. Nah, 3 di dalam biner itu tuh 3 heksadesimal, nilai 3 dalam heksadesimal itu ekuivalen dengan nilai 0011 dalam biner. Sedangkan 0 ekuivalen dengan 0000, 6 ekuivalen dengan 0110, dan D ekuivalen dengan 1101. Bila ingin lebih jelas lagi bisa dicek tabelnya yang tadi. Selanjutnya kita memasuki subbab 1.2, operasi matematika biner. Di sini kita akan membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian operasinya, yaitu operasi-operasinya matematika biner. Nah, untuk penjumlahan sendiri, ini tuh mirip seperti penjumlahan bilangan desimal. Jadi, dua bilangan biner dijumlahkan melalui penambahan setiap pasangan bit-bit bersamaan dengan propagasi carry. Nah, untuk propagasi carry ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Jadi, di sini ada dua penjumlahan. Jadi, ini ada angka pertama itu yaitu X, itu dapat dituliskan 101111110 dan Y dituliskan 100011101. Nah, untuk penjumlahan ini apabila 0 ditambahkan 1 maka hasilnya adalah 1. Bila 1 ditambah 0 itu hasilnya 1. Nah, sedangkan kalau misalnya 1 tambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry 1. Nah, jadi kita akan bahas untuk contoh pertama ini ya. Jadi untuk S dan Y saya akan coba mengerjakan dari sini agar lebih jelas. Jadi ini kan ada 0 dan 1. Apabila dijumlahkan ini kan hasilnya 1. Lalu ada 1 dan 0. Bila dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, apabila ada 1 dan 1 itu hasilnya adalah 0 dengan carry 1. Nah, untuk agar lebih mudah dipahami, saya membuatnya seperti ini. Anggap aja seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 10. Tapi dengan hasilnya yang dituliskan di kolom hasil ini adalah 0 dan carry-nya adalah 1. Lalu kan ini ada 31 nih. Lalu kalau saya menyimpulkannya agar lebih mudah dipahami dan diserapi gitu. Jadi saya
menulisnya seperti ini. Apabila ada 1 ditambah 1 dan ditambah 1, maka hasilnya ada 11. Dengan 1 dituliskan pada kolom hasil dan 1 yang lain ini dituliskan pada kolom carry. Jadi karena di sini ada 3 1 yang dijumlahkan, 1 ditambah 1 ditambah 1, maka di sini ditulisnya di kolom hasil tuliskan 1 dan di kolom carry kita tuliskan 1. Selanjutnya, kan di sini ada 1 tambah 1, berarti 10 ya. Nah, 10 tambah 0. Ya sudah, berarti kita tuliskan di kolom hasil ini adalah 0. Dan di kolom carry kita tuliskan lagi 1. Selanjutnya, 1 ditambah 1, maka hasilnya 10 ya. Maka kita tuliskan lagi 0 di kolom hasil dan di kolom carry kita tuliskan 1. Selanjutnya 1 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya tetap 1. Lalu 1 ditambah 1 adalah 10. Maka seharusnya oke, saya tambahkan di sebelah kirinya, maka di sini ada sisa 1. Begitu. Maka hasilnya seperti ini. 101 001 101 001 011 011. Maka hasilnya benar ya seperti ini, seperti contoh. Jadi penjumlahan yang ada di contoh ini itu dilakukan dengan cara seperti ini. Ini untuk penjumlahan ya, untuk penjumlahan. Yang kanan ini untuk X dan Y yang sebelah kanan ini itu sebenarnya sama aja. Jadi 1 ditambah 0, maka hasilnya 1. Lalu 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, maka hasilnya 0 dengan carry 1. Lalu 1 tambah 1 ditambah 1, maka hasilnya 1 dengan carry 1. Dan 1 ditambah 0 ditambah 0, itu adalah hasilnya 1 dengan tidak ada carry. Lalu 1 ditambah 1 adalah hasilnya 0 dengan carry 1. 1 ditambah 0 tambah 0, hasilnya 1. Dan 1 ditambah 0 yaitu 1. Nah, kalau pengurangan, kalau misalnya di carry ini ada di penjumlahan ada propagasi carry, kalau misalnya di pengurangan kita tuh ada yang namanya borrow atau pinjam. Nah, di sini ada angka X di mana X ini 11100 101. Sedangkan Y itu 00 10 11 11 satunya 3 kali lalu 0. Nah, di sini pengurangannya dilakukan dari mana? Dari belakang juga. Nah, ini 1 dikurangi 0. Apabila 1 dikurangi 0 maka hasilnya 1 kan. Lalu 0 dikurangi 1. Tentunya ini nggak bisa ya, karena nggak mungkin dong hasilnya minus, karena yang kita ketahui binar itu hanya mengerti 0 dan 1. Maka kita harus pinjam dari angka di sebelah kirinya. Bentar saya. Nah, kita harus pinjam dari sini, jadi angka sini. Sehingga kita pinjam sehingga nilainya jadi 10. Sehingga kalau misalnya dikurangi hasilnya adalah 1. Selanjutnya, karena ini telah dipinjam oleh sebelahnya ini, karena si 1 yang ada di kolom ini itu sudah dipinjam oleh 0 yang ini, maka nilainya menjadi 0 dong. Nah, karena nilainya 0, kita pinjam lagi dari sebelah kirinya. Sehingga nilainya menjadi 10. Lalu 10 kita pinjam, maka jadi hasilnya 10 kurangi 1 jadi hasilnya 1. Nah, karena selanjutnya kita memasuki ke bagian pengurangan aritmatika biner. Jadi kalau misalnya di penjumlahan kan ada carry, istilah carry. Kalau di sini ada istilah borrow atau pinjam. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan ke contoh pertama aja langsung ya. Jadi di sini ada 111 00 101. Lalu di bawahnya ada bilangan Y yaitu 0 0 0 10
0. Nah, kalau 1 dikurangi 0 itu nilainya adalah 1. Tapi tentunya 0 tidak bisa dikurangi oleh 1 karena hasilnya bisa negatif. Seperti yang kita tahu, bilangan biner itu hanya ada 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Maka untuk memenuhi ini, dia angka 0 ini, bentar saya, nah, angka 0 ini dia harus borrow dari angka di sebelahnya, yaitu 1. Lalu, maka dari itu angka 0 ini akan menjadi nilai 10. Sehingga 10 dikurangi 1 hasilnya 1. Lalu selanjutnya, karena angka 1 yang di sebelah kiri ini itu sudah terpinjam, maka nilainya adalah 0 atau kosong juga. Maka dia juga harus pinjam ke angka di sebelah kirinya. Nah, tapi angka sebelah kirinya itu adalah angka 0, sehingga ia tidak bisa pinjam ke angka kirinya. Maka, seperti yang ada di sini tulisannya, the borrower ripples through 3 columns to reach a borrowable 1. Jadi dia pinjem ke angka sampai ada angka 1 yang bisa dipinjam gitu. Nah, di sini angka satunya itu ada di 3 angka di sebelah kirinya angka ini ya. Sehingga the modified bits atau bits yang telah dimodifikasi itu tuh menjadi 011 plus 1 pinjamannya. Nah, ini jadi nilainya menjadi angka ini menjadi nilainya 0 karena dipinjam oleh yang di sebelah sini. Jadi ini menjadi 0. Lalu ini meminjam jadi nilainya 1, ini nilainya 1 juga karena meminjam. Dan ini dia juga meminjam sehingga nilainya jadi 10. Nilainya jadi 10. Lalu nilai 10 ini dikurangi 1 sehingga hasilnya 1. Lalu 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Dan ini karena nilainya 0, dia harus pinjam lagi dong ke sebelah kirinya. Maka dari itu hasil nilainya angkanya dia menjadi 10. 10 dikurangi 1 dikurangi 1 hasilnya 1 dan ini 0 jadinya 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0 dan 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Jadi begitu sistem pengurangannya. Ini ada contoh yang kedua lagi. 0 dikurangi 1 tentu tidak bisa, kita harus borrow ke sebelah kirinya. Maka kita borrow sehingga nilainya menjadi 10. Lalu 10 dikurangi 1 hasilnya 1. Ini nilainya 0 karena sudah dipinjam. 0 dikurangi 0 jadi 0. 0, ini nilainya 0 dikurangi 1. Nggak bisa kita pinjam lagi ke sebelah kirinya. Tapi karena dia 0, maka 0 ini harus pinjam lagi ke sebelah kirinya. Sehingga yang angka ini nilainya menjadi 1 dan ini angkanya menjadi 10. Sehingga 10 dikurangi 1 adalah 1, 1 dikurangi 1 adalah 0, lalu 0 dikurangi 0 adalah 0, dan karena ini 0, angka ini 0, dan ini dikurangi 1, dia harus pinjam lagi, jadi nilainya 10. 10 dikurangi 1 adalah 1, lalu karena ini 0, dia pinjam lagi ke sebelah kirinya, sehingga 10 dikurangi 1 hasilnya 1, lalu karena 0 dikurangi 0 adalah 0, sehingga hasilnya adalah seperti berikut. Kita lanjut ke perkalian biner. Sebenarnya perkalian biner ini itu sistemnya sama seperti perkalian biasa. Jadi kayak ini kan ada 11 dikali 3. 11 kali 3 itu kan kalau di perkalian biasa kan ini 1 dikali 3, 1 dikali 3, sehingga ini adalah 3 dan 3. Lalu 1 dikali 1 dan 1 dikali 1, sehingga hasilnya 1 dan 1. Lalu dijumlahkan hasilnya 143. Ini kan perkalian biasa. Nah, kalau perkalian biner itu dilakukan seperti perkalian biasa, tapi penjumlahannya mengikuti kaidah penjumlahan biner yang tadi sudah dijelaskan. Maka ini ada 11 kali 13, itu kalau dikonversikan ke biner itu menjadi seperti ini. Lalu 1011 ini dikalikan dengan 1, sehingga dapatlah angka ini. Lalu 1011 dikalikan dengan 0, didapatkan angka ini. Lalu 1011 dikalikan dengan 1, didapatkan
1011 dan 1011 dikalikan 1 dapatkan 1011. Nah, penjumlahannya seperti kaidah penjumlahan biasa yang tadi itu ya 1 ditambah 0 ya kosong, jadi hasilnya tetap 1. 1 ditambah 0 tetap 1 hasilnya, 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 tambah 1, 1, 1 sehingga hasilnya kalau tadi cara saya hasilnya 1 dengan carry 1 sehingga 1 tambah 1 hasilnya 0 dengan carry 1. Ini ada carry 1. 1 tambah 1 hasilnya 0 dengan carry 1. 1 tambah 1 hasilnya 0 dengan carry 1. Sehingga ini adalah hasil kalinya dari dua bilangan tersebut. Sedangkan pembagian biner itu seperti apa? Pembagiannya itu basically sama dengan pembagian biasa, namun sebenarnya sama sih kalau dilihat dari contoh ini ya. Ini kan ada 15 itu bentuk binernya adalah 111, sedangkan 3 bentuknya 11. Jadi 15 bagi 3 adalah ini 15-nya ditaruh di sini seperti pembagian biasa, sedangkan 3-nya ditaruh di sini. Lalu 11 berarti kan dia dikali 1, maka ditulislah ini. Lalu hasil perkaliannya ditaruh di sini. Lalu dikurang mengikuti kaidah pengurangan. Lalu kan ini ada 11 sisanya. Nah, itu berarti berapa dikali 11 dikali berapa yang hasilnya 11 dikali berapa yang hasilnya 11 ya dikali 1 lagi dong. Nah, terus akhirnya hasilnya 11 ini dikurangi 11 sehingga hasilnya 00. Ini contoh yang lain untuk pembagian biner. Ada 33 dibagi 11 hasilnya berapa? Nah, jadi 33 itu adalah ini ya 1011, sedangkan ini 1011 ini adalah 11 ya, mohon maaf. Sedangkan 100001 adalah 33. Nah, di sini itu yang pertama dituliskan 0 karena untuk agar nggak tahu sih sebenarnya aku, jujur saya nggak ngerti gue. Selanjutnya kita memasuki subbab 1.3 yaitu komplement. Nah, komplement ini sendiri itu digunakan untuk menyederhanakan operasi pengurangan atau manipulasi logika. Nah, di sini tuh ada dua macam komplement yaitu R as complement sama R-1 as complement. Jadi untuk contoh R10 atau desimal radiksnya 10 kan. Nah, itu tuh dia tuh 10S dan 9S komplement. Sedangkan kalau biner itu 2S dan 1 komplement. Dan seterusnya. Nah, ini tuh untuk R petik S komplement. Nah, di sini itu R itu basis bilangan, R kecil itu adalah basis bilangannya. Terus N ini adalah jumlah digit N-nya atau jumlah digit bilangannya. Kalau N besar ini adalah bilangannya. Jadi untuk contoh 10S komplement dari 546700 adalah jadi 546700 itu tuh jumlah bilangannya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ini adalah 10 pangkat 6 dikurangi 546 yaitu bilangannya sendiri, itu mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk ada juga yang ini 2S komplement dari 10110000 itu
berapa jumlah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat 7 dikurangi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Begitu. Selanjutnya ada R-1 complement, di mana R kecil itu adalah basis bilangan, N kecil itu adalah jumlah digit integer N besar, M itu jumlah digit pecahan N besar atau bilangannya, lalu N besar itu adalah bilangannya. Oke, sebagai contoh, 9 komplement dari 5, 4, 6, 7, 0, 0 itu adalah 10 pangkat 6 karena itu adalah jumlah bilangannya. Terus dikurangi 10 pangkat 0 karena dia itu di belakang koma itu nggak ada. Jadi pangkat 0. Karena R pangkat M ini diingat-ingat lagi, M adalah jumlah digit pecahan N. Lalu minus ini 546 angkanya, lalu didapatkan hasil seperti ini. Itu adalah 9S komplementnya. Sedangkan kalau yang ini kan ada di belakang koma. Ini. Nah, jadi dia kan di depannya ini nggak ada nih, 0, nilai 0. Maka R pangkat N-nya, karena N kecil itu adalah jumlah digit integer N, di mana N itu adalah bilangan, maka kan ini nilainya 10 pangkat 0. Dituliskan sebagai 10 pangkat 0. Di belakangnya koma ada 4 angka, jadi ditulisnya 10 pangkat 4, dikurangi 10 pangkat 4, dikurangi ini adalah bilangannya, sehingga didapatkan nilainya seperti ini. Begitu. Dan seterusnya. Ini ada rumusan. Selanjutnya kita masuk ke subbab 1.4, yaitu kita melakukan operasi aritmatika menggunakan komplement. Jadi pengurangan yang pertama, materi pertama adalah pengurangan dengan 2S komplement. Pengurangan 2N digit bilangan M N pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Bilangan M minus N. Jadi tambahkan M dengan RS komplement dari N. Lalu dengan ini diingat-ingat ininya. Lalu jika N lebih besar sama dengan N, hasil penjumlahan menghasilkan carry atau sisa yang kemudian dibuang dengan cara dikurangi dengan cara Rn. Lalu hasil akhirnya ini. Jika M lebih kecil daripada N, maka hasil penjumlahannya tidak menghasilkan carry. Lalu hasilnya itu akan berbentuk seperti ini. Lalu hasil akhirnya itu diperoleh dari RS komplement dari hasil. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Oke. Contoh 1, menggunakan 10S komplement lakukan pengurangan sebagai berikut. 72532 dikurangi 3250. Menurut ini karena M-nya itu 725. Nah, 725 ini kan berarti kan sebentar saya hapus biar lebih jelas. Nah, jadi M-nya kan lebih besar daripada M-nya lebih besar daripada N. Jadi kayak ini. Berarti dia menghasilkan carry. Nah, jadi gini. Apa M-nya adalah 72532. Nah, F10S komplementnya itu adalah 96750 yang didapatkan dengan cara yang tadi. Kita kembali ke slide ini. 10S komplement yaitu menggunakan rumus ini sehingga didapatkan 96750. Lalu dijumlahkan. Dijumlahkan hasilnya 169282. Lalu karena ada sisanya, kita buang carry-nya. Buang carry-nya itu tuh dengan R pangkat N. Dibuang dengan cara R pangkat N. Nah, jumlah ininya kan jumlah bilangannya kan ada 5. 7, 2, 5, 3, 2, yaitu 7, 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu
itu menjelaskan buang carry 10 pangkat 5 yaitu R pangkat N. Karena tadi ini 10 S komplement, maka R-nya 10 dan N-nya itu adalah 5. Sehingga 10 pangkat 5 dikurangi sehingga hasil komplementnya adalah ini. Gitu. Lalu selanjutnya contoh kedua pengurangan 3250 dengan 72532. Nah, jadi kan contoh 2 ini itu kan kayak gini. M-nya itu lebih kecil daripada N kan. Nah, berarti dia tidak menghasilkan carry. Lalu hasilnya itu tuh R pangkat N dikurangi nilai N dikurangi M. Jadi begini. Oke, M-nya kan nilainya 3250. Sedangkan 10 S komplement N itu tuh adalah 27468. Lalu kedua ini tuh dijumlahkan sehingga menghasilkan 30718. Sehingga hasilnya itu adalah minus 10 S komplement dari 30718 yaitu minus 69282. Hasil akhir minus RS komplement. Begitu hasil akhirnya. Nah, ini juga contoh lain, contoh 3 dan contoh 4. Lalu kita masuk ke pengurangan dengan 1S komplement. Jadi pengurangan 2 digit pengurangan 2 n digit bilangan M minus N pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi tambahkan M dengan RS komplement dari N. Lalu jika M lebih besar sama dengan N, hasil penjumlahannya kan menghasilkan carry atau sisa, yang kemudian dibuang dengan menambahkan carry ke hasil penjumlahan. Jika M lebih kecil daripada N, hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry. Dan hasil akhir yang diperoleh dari S komplement ada ini. Hasil akhirnya. Nah, ini contoh pertama. X minus Y di mana X adalah 1010100 dikurangi 1000011. Nah, X-nya 1010100. Lalu kita hitung 1S komplement dari N. 1S komplement dari bilangannya itu tuh adalah dari yang ini ya. Maksudnya ini komplement Y kayaknya. Ini yaitu 0111100 dijumlahkan. Hasilnya kan ini. Lalu kita tambahkan sisanya di sini. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Jadi ini tuh hasilnya tuh sebenarnya kok dijumlahkan kan gini. Ini tuh adalah sisanya. Sebentar saya hapus biar lebih jelas. Nah, jadi kan kalau penjumlahannya ini kan 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0 dengan carry 1. 1 tambah 1, 0 dengan carry 1. Ini 1 dengan carry 1. 1 tambah 1, 0 dengan carry 1. 1 tambah 1, 0 dengan carry 1 kan. Satunya turun ke sini. Jadi ini adalah sisanya. Jadi ini sebenarnya hasilnya. Nah, terus hasil jumlah yang pertama ini ditambahkan dengan carry-nya yaitu 1. Lalu setelah ditambahkan hasil akhirnya adalah ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, kita pengurangan 1000011 dikurangi 10101010. Nah, untuk bilangan M-nya apa? 1000. Komplement dari bilangan ini ditaruh di sini. Lalu dijumlahkan. Lalu hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut. Nah, hasilnya ini kan memenuhi yang kedua nih. M-nya lebih kecil daripada N. Maka hasil akhirnya itu tuh adalah minus 1S komplement dari 1101110. Yaitu berikut ini hasilnya. Selanjutnya kita memasuki subbab 1
yaitu kode biner. Nah, yang pertama kode desimal. Jadi kode biner untuk bilangan desimal itu minimum terdiri dari 4 digit. Jadi di sini tuh ada 5 macam kode desimal. Kita langsung masuk ke tabelnya aja. Nah, ini adalah tabel kode desimal. Jadi ini itu kan jenis-jenis kode desimal nih. Nah, ini adalah nilai-nilainya yang ekuivalen terhadap nilai 0, nilai 1 sampai 9. Sebagai contoh nih, jadi kan untuk kita konversi itu dia tuh adanya tabel ini tuh untuk memudahkan kita untuk melakukan konversi desimal ke kode biner, di mana setiap digit bilangan desimal dikonversi ke n digit kode desimal. Jadi contohnya ini kan ada 639. Saya nyalakan dulu pennya. Nah, di sini kan ada 639. Nah, untuk BCD-nya, bentuk BCD dari 639 itu adalah 0110, lalu 3 itu 0011, dan 9 itu 1001. 0110, 0011, 1001. Seperti itu. Selanjutnya untuk accessory ya kita lihat lagi 6 ini lurusnya di accessory mana 1001 lalu 0110 dan 9-nya itu 1100. Begitu dan seterusnya. Ini untuk hasilnya dari yang tadi. Lalu kita masuk ke komplement. 9S komplement dari suatu bilangan desimal diperoleh dari mengubah 1 jadi 0 dan 0 jadi 1. Jadi kecuali komplement ini berlaku kecuali BCD ya. Dan berikut itu adalah contohnya dari komplement. Selanjutnya ada kode pendeteksian error. Jadi pengiriman data yang melalui media kabel ataupun yang lain terkadang menimbulkan error. Dan error ini terjadi ketika data yang diterima itu tidak sesuai dengan data yang dikirim atau berubah 0 jadi 1 atau sebaliknya. Nah, pendeteksian error ini itu dapat dilakukan dengan menambahkan 1 bit atau parity bit pada akhir data. Nah, parity bit itu merupakan ekstra bit yang disisipkan pada pesan untuk menjadikan total 1S dari yang dikirim genap atau ganjil. Nah, macam-macamnya ada 2, odd parity and even parity. Odd itu untuk parity ganjil dan even parity itu parity genap. Nah, berikut ini adalah tabelnya dari odd parity and even parity. Selanjutnya kita masuk ke Greek code. Jadi Greek code sendiri ini mempunyai keunggulan daripada bilangan biner. Jadi bahwa hanya satu bit yang berubah untuk ke bilangan selanjutnya. Dan ini adalah tabel dari Greek code. Selanjutnya kita memasuki kode ASCII atau ASCII yang merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange yang terdiri dari 128 karakter dengan 26 huruf besar, 26 huruf kecil, 10 numerik, 32 karakter spesial, dan 34 karakter non-printing. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Jadi, kayak how it works itu literally cuma lihat dari kode dari ujung-ujungnya sini. Dimana kalau misalnya kode ASCII untuk key itu dilihat dari ini sebagai contoh ya. Kode ASCII untuk huruf A itu apa sih? Kita lihat dari kolom dan barisnya. Kolom dari A itu berada di 100 dan barisnya itu ada di 001. Sehingga kode ASCII-nya adalah 1000001. Selanjutnya, karakter ini memiliki kode ASCII apa? Kita lihat di sini. Oh, dia berada di 111 dan 1011 sehingga kode ASCII-nya 111 1011 seperti berikut. Nah, dan seterusnya. Kalau misalnya kayak saya mau key ini kode ASCII-nya 1010001. Begitu untuk contohnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.